Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Solisa, NIM 23121164, kelas PAI 4B. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, yaitu Ibu Dr. Herna Nelis, MPD. Saya akan menjelaskan materi tentang desain kurikulum. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pendahuluan. Nah, kurikulum itu merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi untuk mewujudkan proses perkembangan kualitas potensi peserta didik. Pengembangan kurikulum itu perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun eksternal. Nah, tantangan internal itu yaitu standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidik, tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi kelulusan. Sedangkan tantangan eksternal yaitu tantangan yang dihadapi dalam dunia pendidikan, antara lain itu berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat dan perkembangan pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu hakikat desain kurikulum. Ada beberapa ahli yang berpendapat mengenai hakikat desain kurikulum. Yang pertama yaitu menurut Ansor 2017. Nah, dalam ilmu filsafat, desain kurikulum itu dipengaruhi oleh 3 ide utama. Yang pertama yaitu filosofis, teoritis, dan praktis. Nah, ketiganya ini berpegang teguh pada interpretasi dan pilihan sasaran, penetapan dan keterkaitan isi program pendidikan, pilihan tentang teknik penyampaian isi program pendidikan, dan perenungan tentang kerangka penilaian pencapaian program pendidikan yang telah dilakukan. Nah, menurut ahli yang kedua itu menurut Sugiana 2018. Nah, desain kurikulum itu berupa penyusunan elemen atau komponen kurikulum dalam sebuah perencanaan. Nah, ini tuh bermaksud untuk memfasilitasi pengembangan potensi siswa agar mencapai tujuan pendidikan. Nah, setelah beberapa tahun itu kurikulum development adalah istilah yang paling umum untuk digunakan dalam desain kurikulum. Nah, akhirnya kegiatan rancangan kurikulum tersebut lebih sering disebut dengan desain kurikulum. Nah, desain ini tuh mengandung arti, keputusan, dan kepastian yang besar tentang konsep desain yang dipahami oleh orang dari berbagai bidang studi. Nah, saat ini kurikulum desain dan kurikulum development ini sering digunakan dengan makna yang hampir sama. Istilah ini pun digunakan dalam makna desain kurikulum, mengacu pada rancangan dan susunan beberapa komponen. Selanjutnya yaitu pengertian desain kurikulum. Ada beberapa ahli yang berpendapat mengenai pengertian desain kurikulum. Yang pertama yaitu menurut Longstreet. Nah, desain kurikulum ini merupakan desain kurikulum yang berpusat pada pengetahuan dengan atau the knowledge centered design yang dirancang berdasarkan struktur disiplin ilmu. Oleh karenanya itu model desain ini dinamakan juga model kurikulum subjek akademis yang penekanannya diarahkan untuk pengembangan intelektual siswa. Yang selanjutnya yaitu menurut Nana S. Sukmadinata. Desain kurikulum adalah menyangkut pola perorganisasian unsur-unsur dan komponen kurikulum. Penyusunan desain kurikulum ini dapat dilihat dalam 2 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi horizontal dan ada 2 dimensi. Yang pertama dimensi horizontal yaitu berkenaan dengan penyusunan dari lingkup isi kurikulum. Nah, yang kedua yaitu dimensi vertikal yaitu menyangkut penyusunan sekuens bahan berdasarkan urutan tingkat kesukaran. Jadi, desain itu adalah suatu proses perencanaan dan seleksi elemen, tingkat, dan prosedur dalam melakukan sesuatu yang mencakup objek.
konsep, dan upaya untuk mencapai tujuan. Dalam artian, desain kurikulum adalah sebagian hasil dari pemikiran yang mendalam tentang hakikat pendidikan dan pembelajaran. Sehingga desain kurikulum ini sangat penting dalam pendidikan, sebab desain ini merupakan suatu proses perencanaan dan pengembangan kurikulum yang memuat konsep yang bukan saja berdasarkan teori, tetapi juga prinsip operasional desain sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan yang bertujuan untuk mendesain kurikulum, yaitu menyusun rancangan atau menyusun model kurikulum sesuai dengan visi dan misi sekolah. Nah, jadi kurikulum ini dapat dikatakan bahwa kurikulum desain ini sebuah proses pengaitan tujuan pendidikan dengan pemilihan dan perorganisasian isi kurikulum. Yang selanjutnya yaitu tujuan desain kurikulum. Ada beberapa tujuan menurut Mas Diono 2019. Yang pertama yaitu memudahkan dan mendorong semua jenis pengalaman belajar untuk mencapai prestasi belajar siswa. Yang kedua yaitu memuat berbagai pengalaman belajar yang bermakna dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan pendidikan. Yang ketiga yaitu memungkinkan dan menyediakan peluang bagi guru untuk melakukan prinsip-prinsip belajar dalam kegiatan belajar di sekolah. Nah, yang keempat yaitu memungkinkan guru untuk menyesuaikan pengalaman dengan kebutuhan dan kapasitas siswa. Yang kelima yaitu merancang komponen kurikulum secara tepat sesuai dengan visi dan misi sekolah. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan memudahkan guru dalam merancang model pembelajaran yang baik. Poin yang selanjutnya yaitu manfaat desain kurikulum. Nah, menurut Hamaidah 2017 ada 6 manfaat desain kurikulum. Yang pertama yaitu merancang komponen kurikulum yang tepat. Nah, pengembangan kurikulum ini memungkinkan penyusunan komponen kurikulum yang selaras dengan visi dan misi sekolah. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Perancangan kurikulum berperan dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran siswa, serta membantu guru dalam menyusun model pembelajaran yang efektif. Yang ketiga yaitu memberikan pengalaman belajar yang relevan. Nah, kurikulum yang dirancang ini baik dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keempat yaitu memudahkan pengembangan pengalaman belajar. Nah, desain kurikulum ini mendukung serta mendorong pengembangan berbagai pengalaman belajar yang esensial guna mencapai hasil belajar yang optimal. Yang kelima yaitu menyediakan pengalaman belajar yang berkesinambungan. Kurikulum ini dirancang agar pengalaman belajar siswa itu berlangsung secara berkesinambungan, sehingga ilmu dan keterampilan itu diperoleh dari berkembangnya sejalan dengan pengetahuan sebelumnya. Yang terakhir yaitu membantu siswa mengembangkan karakter. Nah, kurikulum juga berperan dalam membentuk karakter siswa dengan menanamkan nilai-nilai moral, pengalaman belajar, serta prinsip-prinsip demokrasi dalam proses pendidikan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri desain kurikulum. Ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu desain kurikulum subjek materi. Nah, desain ini tuh didasarkan oleh struktur keilmuan, pola kerja mekanis, serta isi dan proses pembelajaran. Nah, ini tuh bertujuan untuk melatih peserta didik dalam mengembangkan serta menerapkan gagasan yang mereka miliki. Yang kedua yaitu desain kurikulum berbasis kompetensi. Nah, desain ini tuh berfokus pada penguasaan kompetensi yang relevan dengan dunia kerja. Nah, bertujuan untuk membentuk perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Yang selanjutnya yaitu desain berpusat pada peserta didik. Nah, desain ini tuh berkembang berdasarkan kebutuhan dan minat peserta didik. Nah, struktur kurikulum ini menyesuaikan dengan karakteristik dan keinginan mereka dalam belajar. Yang selanjutnya yaitu desain berbasis pengalaman. Struktur kurikulum ini tuh ditentukan oleh kebutuhan serta minat peserta didik. Nah, kurikulum ini tuh bersifat fleksibel, di mana pendidik menyesuaikan dengan pengalaman belajar dengan kebutuhan, kemampuan, dan tingkat perkembangan siswa.
Yang selanjutnya yaitu desain inti atau core design. Nah, desain itu bertujuan untuk mengintegrasikan materi pembelajaran dengan menetapkan mata pelajaran tertentu sebagai pusat atau inti. Nah, mata pelajaran ini disebut mata pelajaran itu kemudian dikembangkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan kebutuhan individu maupun sosial. Yang selanjutnya yaitu macam-macam desain kurikulum. Yang pertama yaitu desain terpusat pada mata pelajaran atau subject centered design. Nah, desain ini merupakan desain yang paling umum dipakai oleh sekolah-sekolah. Nah, pada desain ini menu merupakan pokok kurikulum pengetahuan sebagai konten pertama kurikulum, apalagi buku teks menjadi acuan kurikulum. Sekolah umumnya memuat mata pelajaran sebagai konten utama. Selain itu, secara historis kurikulum sekolah bermula dari pengajaran pengetahuan yang diklasifikasikan ke dalam beberapa mata pelajaran yang terdiri dari beberapa subkategori. Yang pertama yaitu desain mata pelajaran. Desain ini tuh desain yang paling tua dan paling populer di dunia pendidikan dan masyarakat. Nah, hal ini disebabkan oleh guru dan anggota masyarakat umumnya dididik di sekolah dengan menggunakan desain ini. Nah, desain mata pelajaran ini tuh berasal dari Eropa pada abad pertengahan menjelang akhir abad ke-19. Yang selanjutnya yaitu desain disiplin ilmu atau Yang selanjutnya desain disiplin ilmu atau the discipline design. Nah, desain ini tuh disebut kurikulum akademik muncul sesudah Perang Dunia Kedua. Walaupun kedua desain mata pelajaran dan desain disiplin ini sama-sama berisi pengetahuan, tetapi desain mata pelajaran tidak didasarkan fondasi atau orientasi keilmuan yang jelas jika dibandingkan dengan desain disiplin akademik. Menurut King dan Bownell 1995, yang C yaitu desain bidang luas. Nah, desain ini tuh merupakan suatu variasi dari desain mata pelajaran atau subject centered design. Nah, desain ini tuh merupakan perubahan dari desain tradisional. Yang D yaitu desain korelasi dan flash plan. Nah, desain ini tuh muncul jika dua disiplin ilmu seperti ekonomi dan geografi dikorelasikan. Nah, desain ini tuh diperlukan jika kita tidak ingin menciptakan desain bidang luas, tetapi rasa itu perlu mengaitkan dua bidang studi. Yang E yaitu desain kurikulum integrasi. Nah, desain ini tuh memberikan kesempatan pada siswa melatih keterampilan pemecahan masalah. Dan yang terakhir yaitu desain proses. Nah, desain ini tuh mengutamakan prosedur apa saja yang memungkinkan siswa memperoleh kemampuan menganalisis realita, menciptakan kerangka berpikir dan tingkah laku intelektual dalam menghasilkan suatu pengetahuan. Yang kedua yaitu desain terpusat pada siswa atau learner-centered design. Nah, fokus desain ini tuh pada perkembangan individual siswa. Desain ini tuh muncul sebagai respon terhadap keinginan agar pendidikan fokus pada siswa dari mata pelajaran. Nah, variasinya itu ada banyak variasi. Yang pertama yang A itu desain terpusat kegiatan atau pengalaman. Nah, teori ini merupakan teori dari Rause 1762 sampai 1911 tentang kebutuhan anak atas banyak deskripsi dan keterampilan sehingga pendidikan perlu memberikan kesempatan kepada anak mengobservasi alam agar anak belajar dari alam. Yang B yaitu desain sekolah alternatif. Nah, desain ini tuh muncul pada permulaan abad ke-20 yang memicu para reformer pendidikan melakukan perubahan radikal terhadap sekolah tradisional. Yang C yaitu desain humanistik. Nah, desain ini tuh muncul akibat relasi atas tekanan yang berlebihan pada kurikulum berbasis ilmu. Yang selanjutnya yaitu yang nomor 3 yaitu desain terpusat masalah.
desain terpusat masalah atau the problem center design. Nah, fokus ini pada pemecahan masalah kehidupan individual dan sosial. Karena cakupan dalam kehidupan ini muncul sangat luas. Nah, desain ini terdiri dari berbagai tema seperti situasi kehidupan yang muncul, terus masalah sosial kehidupan. Nah, ada 3 jenis dalam desain ini. Yang pertama yaitu desain situasi kehidupan. Desain ini diajukan oleh Flores Statement Al 1957 yang menyimpulkan bahwa siswa bisa memperoleh pembelajaran yang lebih bermakna jika mempelajarinya. Yang kedua, yang B yaitu desain inti kurikulum. Nah, desain inti kurikulum ini menyediakan pendidikan umum bagi semua siswa terkait masalah kehidupan manusia. Dan yang terakhir yaitu desain masalah sosial atau rekonstruksi. Beberapa pendidikan percaya bahwa kurikulum ini bisa membantu memperbaiki kehidupan sosial masyarakat untuk mencapai kehidupan masa depan yang adil. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat desain kurikulum. Ada beberapa sifat pada desain kurikulum. Yang pertama yaitu strategis. Nah, strategis ini merupakan instrumen yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua yaitu komprehensif. Nah, ini tuh mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu integratif. Nah, ini tuh mengintegrasikan rencana yang luas, mencakup pengembangan dimensi kualitas dan kuantitas. Yang keempat yaitu realistik. Nah, ini tuh berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Yang kelima yaitu humanistik. Nah, ini tuh menitik beratkan pada pengembangan sumber daya manusia, baik yang kuantitatif maupun kualitatif. Yang keenam yaitu futuralistik, mengacu jauh ke depan dalam merencanakan masyarakat yang maju. Yang ketujuh yaitu integral. Nah, integral itu mendukung manajemen pendidikan secara sistematik. Yang ke-8 itu berstandar, mengacu pada pengembangan kompetensi sesuai dengan standar nasional. Yang ke-9 yaitu berdesertifikasi, yaitu melayani keragaman peserta didik. Yang terakhir atau yang 10 yaitu bersifat desentralistik karena dikembangkan oleh daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan desain kurikulum. Yang pertama yaitu strategi berbasis tujuan atau objective based design. Nah, fokusnya itu pada pencapaian tujuan pembelajaran yang bersifat spesifik dan terukur. Nah, desain kurikulum ini dirancang untuk memastikan peserta didik mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu strategi berbasis kompetensi atau kompetensi based design. Nah, kurikulum itu dirancang untuk mengembangkan kompetensi spesifik yang dibutuhkan dalam dunia kerja atau kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu strategi berbasis masalah atau problem based learning atau PBL. Nah, kurikulum itu dirancang untuk memecahkan masalah nyata sebagai pusat pembelajaran peserta didik melalui eksplorasi dan solusi masalah. Yang keempat yaitu strategi berbasis proyek atau project based learning. Nah, kurikulum ini tuh dirancang di sekitar proyek-proyek yang melibatkan peserta didik dalam kegiatan investasi dan produksi. Yang selanjutnya yaitu strategi berbasis konten atau content based design. Nah, ini tuh berfokus pada penguasaan konten atau materi pelajaran tertentu. Kurikulum diorganisir berdasarkan disiplin ilmu. Yang keenam yaitu strategi berbasis kebutuhan atau need-based design. Nah, kurikulum ini dirancang berdasarkan analisis kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan dunia kerja. Yang ketujuh yaitu strategi berbasis
konstruktivisme atau constructive design. Nah, kurikulum ini dirancang untuk memfasilitasi peserta didik dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan refleksi. Yang ke-8 yaitu strategi berbasis integrasi atau integrate curriculum design. Nah, kurikulum ini dirancang dengan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk menciptakan pembelajaran. Strategi berbasis teknologi atau teknologi enhanced design. Kurikulum ini dirancang dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran seperti e-learning, blended learning, atau penggunaan alat. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari materi yang disebutkan tadi dapat simpulkan bahwa desain kurikulum itu adalah proses yang kompleks dan dinamis dalam merencanakan dan menyusun struktur serta isi kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Proses ini tuh melibatkan berbagai aspek, mulai dari perumusan tujuan pembelajaran, pemilihan materi ajar, penentuan metode pengajaran, hingga evaluasi belajar. Nah, desain kurikulum ini tidak hanya berfokus pada konten akademis, tapi juga mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, tuntutan masyarakat, dan perkembangan zaman. Salah satu hal yang paling penting dalam desain kurikulum adalah penyesuaian dengan konteks sosial, budaya, dan lingkungan di mana kurikulum tersebut akan ditetapkan. Nah, kurikulum ini juga tuh harus dirancang agar relevan dengan kebutuhan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.